Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, MTS kelas 7 yang kami banggakan, sebelum Pak Guru menerangkan mapel akidah akhlak tentang sikap berpuji, yaitu taubat, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Yumiran. Silahkan Yumiran. Teman-teman, mari kita doa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi shrah li sadri ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Anak-anakku yang kami banggakan, menerangkan pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20 anak-anak yang insya Allah anak-anak sudah paham semua. Sekarang Pak Guru akan langsung kepada materi pembahasan yaitu tentang taubat. Taubat adalah pengertian taubat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati, dengan niat untuk kembali kepada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Pak Arif, share screen dulu Pak. Pak Arif, share screen Tidak dulu. muncul Bapak. belum muncul Pak Guru. Gambarnya belum muncul. Bruna, undurin laptop ya kok. Seperti ini terangnya juga laptop saya. Sebelumnya Oke, lampu. yaitu tentang taubat. Di sini Pak Guru membuat slide-slide. Pak Arif, share Yang screen pertama dulu, di Pak. sini Belum ada Pak Itu. Guru, slide-nya Pak Guru. ya, ini saya anak-anak sebentar. Bolivia. Saya betul Pak. Jadi, Saya surat. Pak Juhri, di-mute-kan itu Pak Juhri. Aja gede mau budin lagi buat. Benih ketar ke dia benih. Oleh host sudah di takut di privasi oleh host enggak ya? Sudah Bu. Sebelumnya ini untuk slide-nya ini anak-anak saya masih mencari.
Di sini ada pengertian taubat. Terus selanjutnya yaitu jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat. Yang ketiga, dampak positif taubat. Yang keempat, membiasakan diri bertaubat. Anak-anak, taubat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, dengan niat tidak mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Sekarang jenis-jenis taubat. Jenis-jenis taubat yaitu jenis-jenis taubat ada 2. Yang pertama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meminta maaf kepada sesama manusia jika bersalah. Jadi dalam artian dalam kehidupan ini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Secara vertikal kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal kita memohon ampun kepada sesama manusia apabila kita mempunyai salah kepada sesama manusia. Inilah jenis-jenis orang yang bertaubat. Selanjutnya yaitu dampak positif orang yang bertaubat. Dampak positif orang yang bertaubat yaitu pertama, akan merasa tenang hati kita, merasa tentram hati kita setelah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak Guru akan menerangkan tentang perilaku orang yang bertaubat. Perilaku orang yang bertaubat, 1, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. 2, berusaha menutup perbuatan dosa dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. 3, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Inilah perilaku orang yang membiasakan diri bertaubat. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Dari penjelasan Pak Guru tadi tentang pengertian taubat, jenis taubat, dan perilaku taubat. Silakan anak-anak. Saya Pak Guru tanya. Silakan. Mengapa manusia harus bertobat, Pak Guru? Oh itu ya. Terima kasih. Jawabannya dari Pak Guru, karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya. Ini ini anak Sujiati ya. Pertanyaan jawaban dari Pak Guru. Mungkin ada lagi pertanyaan Saya yang Pak lain. Guru. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Bu Apa Ika. syaratnya ya Pak Guru? Apa syaratnya orang taubatnya bisa diterima oleh Allah? Bagaimana? Apa syaratnya agar taubat diterima oleh Allah? Baik. Iya Pak Begini Guru. Begini anak-anak, taubat hendaknya merupakan
taubatan nasuha. Dalam artian yaitu benar-benar menyesali atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ini Sujiati, jawaban dari Pak Guru. Ya, Pak Selanjutnya, Guru. kalau sudah ada Pak Guru akan memberikan penugasan atau diskusi. Diskusi akan Pak Guru berikan 3 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Pak Guru akan memberikan sekarang LKPD. Ini saya berikan kepada kelompok A, ketuanya Jumiran, kelompok A, ketuanya Jumiran, kelompok B, ketuanya Khalifah, kelompok C, ketuanya. Ya, Pak. Maaf, keliru anak-anak. Kelompok A, ketuanya adalah Sujiati. Ya, kelompok A. Kelompok A. Kelompok B, Khalifah. Kelompok C, Jumiran. Saya kasih waktu 5 menit ya anak-anak untuk berdiskusi. Kelompok A, silahkan didiskusikan Hasanah sama teman-temannya. Kelompok B, silahkan Khalifah didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok C, Jumiran, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Silakan kelompok A kalau sudah untuk mempresentasikan. Hasanah. Ya, Pak. Kelompok A, Hasanah. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya seseorang agar taubatnya diterima oleh Allah, yaitu 1. Berhenti dari kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, menyesali urusan dengan orang yang pernah didalimi. Terus yang kedua, berikan contoh taubat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa. Sedangkan yang ketiga yaitu apa kalimatnya orang yang bertaubat? Jawabannya yaitu 1. Akan menghapus dosanya. Yang kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Gitu Bapak. Terima kasih untuk kelompok A, Hasanah. Selanjutnya kelompok B. Silahkan kelompok B. Kelompok B, Khalifah. Ya, Pak. Ya. Dari hasil diskusi yang saya hasilkan sama teman kelompok, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya taubat seseorang agar diterima oleh Allah? Jawabannya 1. Berniat tidak mengulangi lagi selamanya. Nomor 2, meminta maaf jika hal itu bersangkutan dengan manusia. Pertanyaan yang nomor 2, berikan contoh taubat dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu seseorang harus berhenti melakukan perbuatan tercela dan beristighfar kepada Allah. Yang nomor 3, apa hikmahnya orang yang bertaubat? Jawabannya yang pertama, akan masuk surga. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah. Itu Pak hasil yang kami diskusikan bersama teman tadi. Terima kasih Hasanah. Saya kasih nilai 100 untuk kelompok A ya, kelompok B juga 100. Sekarang ya, Pak, yang terakhir kelompok C. Jumiran, silahkan Jumiran untuk mempresentasikannya. Ya Pak Guru. Dari kelompok C dapat disimpulkan
mengajukan pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana cara agar taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya yang pertama adalah meninggalkan perilaku yang dulu dilarang itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang nomor 2, berikan contoh taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang jawabnya nomor 1 adalah memperbanyak bacaan istighfar. Yang ketiga, apa hikmahnya orang yang bertaubat? Yang pertama, akan membuat diri bahagia. Yang kedua, bertobat dapat membersihkan hati. Itu diantaranya, Pak Guru. Terima kasih ya anak-anak. Untuk Jumiran juga saya kasih nilai 100. Terima kasih, Pak 100 Guru. untuk kelompok C. Sekarang Pak Guru akan menyimpulkan tentang masalah taubat. Yang pertama, taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan, atau bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan, menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak mudah melakukan kesalahan. Inilah anak-anak kesimpulan tentang materi taubat pada hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan oleh-oleh, yaitu tugas dikerjakan di rumah ya anak-anak. Nanti minggu depan kita bahas bersama tugas ini. Yang pertama, bagaimana cara bertaubat yang menyangkut kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berikan contoh taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa hikmah orang yang bertaubat? Yang keempat, bagaimana caranya bertaubat yang menyangkut kesalahan terhadap manusia? 5, apa yang disebut dengan taubat? Inilah anak-anak oleh-oleh untuk Pak Guru, kerjakan di rumah. Selanjutnya kita ketemu pada pertemuan minggu depan. Mungkin dari Pak Ya, Guru Pak. cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Monggo kepada Bapak Dr. Suparni untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih Bu Hasanah. Bu Hasanah ya? Ervia Bapak. Oh, Bu Ervia. Oke. Ya, ini untuk Pak Arif. Pak Arif, ini saya melihat beberapa yang bisa dikembangkan lagi dari Pak Arif. Yang pertama, nih harus banyak latihan ya dalam mengoperasikan Google Meet. Nah, ini nanya sama yang muda atau yang paham, setelah dikasih tahu latihan kita Pak, kita coba berulang-ulang biar lancar. Iya Bapak. Iya Bapak. Kemudian kita harus menjaga komunikasi aktif dengan siswa ya. Jadi kalau saya lihat tadi dari penampilan Pak Arif ini terkesan ini metode ceramah ini Pak Arif. Pak Arif kayak berceramah, kemudian setelah itu silakan bertanya. Terus ketika ada siswa yang bertanya, nah sekali lagi seharusnya untuk menjaga komunikasi
dengan siswa, bisa aja kita kembalikan lagi ke siswa yang lain. Ya, bagaimana ini ada temanmu bertanya begini, siapa yang bisa ngasih jawaban? Nah, jadi jangan langsung kita yang menjawab, Pak. Nanti kesannya siswa bertanya, guru menjawab. Ayo, mana lagi? Tanya lagi, biar saya jawab. Nah, gitu kesannya, Pak. Iya, Bapak. Ya, jadi biar hidup suasana kelas itu, kita lempar kembali, kita kembalikan kepada siswa yang lain. Sambil menjajaki ya. Nanti kalau kita ceramah, kita biarkan anak-anak itu nggak kita tegur dan sebagainya, bisa lari dia, Pak. Ini kita meet ini memang beda dengan kita di hadapan siswa langsung. Nah, gitu. Kemudian tadi di akhir simpulan sudah ada Bapak ya, sudah membuat simpulan. Satu lagi memang ya, semangat Bapak itu nanti kelihatan kurang, Pak. Ya. Jadi kita itu akan terlihat semangat kita ketika kita memang sudah siap, ya. Untuk siap tentu ya udah lama persiapannya gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti untuk yang ujian bisa lebih bagus, Bapak. Itu saja. Saya kembalikan pada Ibu Amin. Apria. Erpia. Nggih, Bapak. Yo, Terima silakan, kasih, Bu. Bapak. Monggo kepada Bapak Irsan untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang perlu Bapak sampaikan sama Pak Arif, satu saja Pak, tadi ada kesilapan barangkali. Perlu kita luruskan bahwasanya Pak, tidak boleh kita berikan LKPD pada saat diskusi, kalau saya nggak salah tadi ya. Karena LKPD itu adalah kita berikan uji setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, ya, penugasan langsung. Itu saja Pak ya. Jadi nanti Bapak itu berikan LKPD setelah selesai diskusi, Bapak mengukur kemampuan peserta didik itu dengan LKPD tersebut. Karena kalau LKPD ini, orang Bapak barangkali sudah disusun semuanya dalam perangkat pembelajaran, ya. Itu kita susun, ada KD-nya, ada tujuannya, ada alat ukur yang lengkap di sana. Jadi itu tidak bisa dimasukkan Pak ke dalam bahan diskusi. Kalau bahan diskusi itu adalah seperti yang tadi, komunikasinya juga jangan dari teacher center, dari teacher center, harusnya student center itu harus ada komunikasi seperti yang disampaikan Bapak Dokter tadi. Balikkan lagi ke siswa supaya nanti terjadi komunikasi yang bagus. Saya rasa Bapak bisanya ini sudah melihat, mulai dari semalam Bapak juga aktif bagaimana yang sebenarnya proses pembelajaran itu yang yang bermakna, kemudian merancang pembelajaran itu. RPP Bapak saya lihat sudah bagus. Hanya saja Bapak kalau mau mengikuti alur yang ada di RPP Bapak itu bagus pembelajaran. Itu saja barangkali masukan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak Irsan. Monggo Bapak Dr. Hamka untuk memberikan komentarnya. Baik, Pak Arif. Ya Bapak. Masih belum bisa memakai apa dari awal ya, padahal semalam Pak Arif udah ikut. Bapak. Tak kirain kayak PTK itu cara mengoperasikan. Saya sudah siap tadi Bapak untuk PTK. memasukkan PowerPoint-nya itu sudah siap. Ternyata setelah diklik tidak bisa Bapak. Kayak Google Meet, mungkin dikirain Google Meet. Tak kirain kayak PTK itu Pak, yang kemarin PTK. Iya. Pak. Ya. Nanti belajar ya Pak. Ya Bapak. Iya Bapak. Yang semangat ya. Ya Bapak. Kayaknya Pak Arif, siapa tadi ya? Bu Sujiati, Bu Ika ya. Beda usianya tidak jauh beda ya. Betis jauh-jauh beda-beda tipis. Iya, sudah tua Bapak 46. Iya ya.
47 Bapak, 47. Nah itu beda tipis. yang muda tuh Bapak. Anaknya Beda sudah kuliah. 47, Pak. Nah itu. Hampir setengah abad tuh Bapak. Iya, semangat ya. Pokoknya Baik Bapak. Ya, Bapak. ya nanti belajar itu ya Pak. Mandiri aja belajarnya biar lebih enak ya. Ya Bapak. Oke Pak. Ya, baru Silakan. 47 masih muda itu, Bu. Masih muda. Iya. Saya udah 52 saya, Bu. Udah 52. Ya memang tidak ada kata faktor usia kalau udah kasus belajar ini Bapak Ibu. Ya belajar gitu aja. Belajar. Udah ya. Silakan Baik, Pak Bu Bu Ervia. Oke, Bapak. Waktunya sisa 3 menit, Bapak. Bating baru, Bapak. Mau disampaikan? Sudah. Takut ada dari teman-teman mungkin Bu Ya, Erdia. iya. Mungkin ada yang Mungkin memberi dari masukan. teman-teman ada yang memberikan masukan. Bu Lili mungkin? Kalau untuk saya sedikit mungkin ya yang disampaikan kepada saya sendiri kemarin pribadi dari Pak Suparni, yaitu fokus katanya seperti itu. Jadi tadi saya lihat Pak Arif juga pandangannya juga tidak fokus kepada anak-anak. Mungkin seperti saya kemarin gitu. Mungkin itu saja Ya, Bu Bu. Ervia. Itu mau mengoperasikan apa? Screen. PowerPoint itu kebingungan Bu. Jadi tidak fokus Bu. Jadi ambiar ya konsentrasinya Iya. Pak ya. Iya. Dari awal juga Kayaknya Pak Pak Arif tuh bingung. sudah terganggu dengan tampilan wajah yang nggak terang, jadi ambiar ya Pak ya. Iya, Iya. ambiar. Pindah-pindah tempat.